Halo teman-teman semua, saya Vira Dwisya Aulizra dari tingkat 2A Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Video ini mengenai penanganan preeklamsi berat pada ibu hamil. Selamat menonton. Tolong, masuk Pak, silakan dia. Ibu sudah di bed, menutup sampingan. Ini berapa lama Pak seperti ini? Dari tadi banget ibu kayak gini. Pusing nggak Pak? Pusing tadi katanya ngomong. Oh baik, kalau begitu saya akan lakukan tensi ya Pak ya. Bapak tolong pegangi ibunya. Ya ibu, baik ibu. Ibu tenang ya bu, Kita ya lakukan sabar ya bu. tensi supaya ibunya terus ya Pak ya. Ya ibu, makasih ya bu. Kita tensi. Oke, tensinya 180/90 ya Pak ya. Tensinya tinggi banget. Iya. Ya Pak. Kemudian ibu tolong miring ke kiri ya Bu ya, palanya. Sesek gak Bu? Enggak neng. Baik, kalau begitu saya persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Kita siapkan alat. Pertama yang kita siapkan adalah dosis awal, yaitu MGS4 40%, dimasukkan 10 mili. Dimasukkan 10 mili. Selanjutnya kita ambil Aquabides 10 mili. Kita berikan 1:1 karena kita menggunakan dosis awal MGS4 4 gram 40%. Kemudian kita tutup kembali, lalu kita letakkan di bak steril. Selanjutnya kita masukkan dosis rumatannya MGS4 40%, 6 gram 15 mili maksudnya. Kita berikan 15 mili MGS4 40%, 6 gram untuk dosis rumatannya. Selanjutnya kita berikan, ini kita letakkan di bak instrumen, lalu kita masukkan kembali Aquabides 10 mili. Aquabides 10 mili kita masukkan. Setelah itu tutup kembali dan kita letakkan di bak steril. Kita berikan oksigen kepada ibu. Kita berikan oksigen, prinsipnya steril. Pertama-tama kita colokkan terlebih dahulu oksigen. Kita berikan oksigennya 4 liter sampai 6 liter. Kita bisa berikan 4 liter kepada ibu. Selanjutnya ibu tolong hadap ke depan lagi ya. Bapak tolong dibantu ya Pak ya. Angkat kepalanya. Ya, kemudian angkat sebentar ya Bu ya kepalanya. Lalu kita paskan bagian oksigennya agar tidak miring. Selanjutnya kita berikan, beritahu Bapak jika ibu kejang. Bapak, jika ibu kejang nanti tolong dipegangi ya Pak ya. Nanti saya akan mengikat ibu, tujuannya agar ibu tidak terjatuh. Kemudian kita naikkan bednya agar ibu tidak terjatuh saat kejang nanti, saat tiba-tiba kejang nanti. Selanjutnya kita lakukan infus. Pertama kita ambil cairannya, lalu kita pastikan selang infus sudah tertutup. Kemudian setelah itu kita pasangkan ke cairannya. Setelah itu kita gantung, lalu kita gunakan infus, yaitu infus RL. Kita gunakan infus RL, kita cari vena ibu karena tidak ada kotor buket. Kita bisa meremas bagian tangannya hingga terlihat ibu di kepala ya Bu ya, tangannya ya Bu ya. Kita cari venanya di kepala ya Bu ya, tangannya bagian sini. Kemudian kita ambil buket, selanjutnya kita suntikan di bagian vena yang sudah kita temukan. Kita akan suntikan
kembali. Lalu kita keluarkan jalurnya. Ibu masih dikepal ya Bu ya. Lalu kita buang ke safety box. Selanjutnya kita ambil infusnya, selang infusnya. Lalu kita masukkan. Kemudian kita plester. Pertama plester yang panjang terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan yang kecil. Selanjutnya setelah itu sudah, lalu kita pasang kateter. Setelah pasang kateter kita posisikan terlebih dahulu nih. Sebelum pasang kateter kita posisikan terlebih dahulu posisi ibu maaf ya Bu, bajunya saya buka juga. Kemudian kita dekatkan alat, dekatkan bengkok. Ini kita gunakan handspoon lagi, handspoon kedua. Baru setelah itu kita masukkan kateter. Untuk ibu tarik nafas ya Bu, saya akan masukkan kateter. Tarik nafas secara masukkan kateter secara perlahan. Sudah, kemudian alirkan. Lalu sambil menunggu kita akan melakukan cek protein urin selama 1 menit. Lalu kita letakkan di tempat yang kering. Kita taruh di bengkok yang ini, bengkok yang bersih di sini. Kemudian selanjutnya kita pasang urinal bag. Sambil menunggu hasil dari protein urin, lalu kita bisa plester karena khawatir ibu akan kejang agar urinal bag tetap dalam posisinya. Kita plester. Selanjutnya kita aquabides 10 ml ini ke dalam kateter, balon kateter. Sudah. Lalu kita cek, kita buang ke safety box. Lalu kita cek hasilnya, hasil protein urinnya, dan kita samakan. Hasilnya positif 3. Hasilnya positif 3, urinnya keruh. Selanjutnya setelah itu ambil bengkoknya, lalu letakkan di lautan klorin dan kita sekalian cuci tangan. Setelah itu cuci tangan, kita refleks patella ibu. Kita cek refleks patella positif. Selanjutnya kita merapikan ibu, luruskan kembali kaki ibu. Selanjutnya kita berikan, kita cek syarat pemberian NGS 4. Pertama yaitu kita cek nafas ibu, apakah ibu mengalami nafas yang kurang dari 16 kali per menit. Maaf ya ibu ya, saya pegang bagian sininya. Kita hitung selama 1 menit, nafas ibu 18 kali per menit. Kemudian produksi urin ibu kita lihat, produksi urin ibu 50 kali 50 cc per jam. Selanjutnya refleks patella ibu positif. Kemudian tersedia ampeditum kalsium glukonas. Ya, langkah selanjutnya syaratnya sudah terpenuhi, syarat yang sampai sudah terpenuhi, maka yaitu kita beritahu ibu, saya akan memberikan MGS 4 kepada ibu. MGS 4 ini akan terasa panas pada ibu ya Bu. Jadi semoga ibu MGS 4 ini akan terasa panas pada ibu. Ibu tahan ya Bu ya. Saya akan memberikannya kepada ibu. Kemudian kita berikan MGS 4. Kita berikan MGS 4 gram 40%. 10 mili dan diencerkan dengan aquabides 10 mili 1:1. Jika yang 20% maka kita berikan MGS 4 saja 20 mili. Kita suntikan di sini, bukan di bagian badan ibu.
Kita suntikan di bagian infusnya, tapi yang di bagian sininya. Kemudian kita buang ke safety box. Selanjutnya kita berikan MG4 6 gram 40% 15 ml ke dalam larutan RL. Tapi jika yang 20% maka kita berikan 30 ml, tapi kita gunakan 40%. Jadi kita masukkan 15 ml ke dalam larutan RL selama 6 jam 28 tetes per menit. Kemudian kita masukkan bagian infusan. Dia selanjutnya kita bawa ke safety box. Ini adalah dosis rumatan. Untuk dosis awal tadi kita berikan 10-15 menit. Selanjutnya, jika ibu kejang, maka kita akan memberikan kepada ibu 2 gram MGS4 5 ml diencerkan dengan Aquabides 5 ml. Tetapi jika 20% maka cukup berikan MGS4 10 ml, tidak perlu diencerkan dengan Aquabides. Itu jika ibu kejang, maka kita berikan 2 gram MGS4. Selanjutnya kita cek tanda keracunan pada ibu, apakah ibu mengalami henti napas. Yang pertama, ibu tidak mengalami henti napas ibu 18 kali per menit. Yang kedua, produksi urin ibu, kita lihat produksi urin ibu 50 cc per jam. Selanjutnya kita lihat level patelanya refleksnya positif. Bila ibu mengalami henti nafas, kita bisa membebaskan jalan nafas ibu. Yang pertama, yang kedua kita beri antidiuretik kalsium glukonas 1%. Kita lakukan pemantauan setelah pemberian MGS4, yaitu pertama kesadaran, kedua nafas, ketiga nadi, tekanan darah dan juga DJJ itu tiap 30 menit. Dan untuk produksi urin kita pantau tiap 2 jam. Lalu selanjutnya kita persiapkan rujukan. Halo, saya Bidan Vira. Di sini ada wanita hamil usia 35 tahun dengan PEB, tekanan darah 180/100, refleks patelanya positif, kemudian protein urinnya positif 3, dan sudah diberikan pemberian MGS4 dan dosis rumatan. Kemudian akan dilakukan rujukan ke rumah sakit Sentra Medica. Baik, kalau begitu terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Bye.